Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama podcast Taman Pintar, podcastnya Orang Pintar. Mantap. Ya, pemirsa, pada pagi hari ini kami kedatangan tamu yaitu Bapak Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, Bapak Ibda Haryono Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Pak? Bu, sehat. Iya. Bapak, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut tentang hari ini kenapa Bapak sampai di podcast Taman Pintar kita, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri biar semakin akrab, tak kenal maka tak sayang, biar semakin kami mengenal dari Bapak Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu. Ya, nama saya jelas Haryono, tugas di Polsek Kaliwungu sebagai Kanit Reskrim, kemudian tempat tinggal di Asrama Rendeng, Polres Kudus, dan sudah berdinas di Polsek Kaliwungu sejak 1 tahun yang lalu. Oh iya, terima kasih Bapak ya. Ya. Tadi kami lihat pagi hari ini Bapak beserta rombongan datang ke SMP 1 Kaliwungu melaksanakan upacara bendera bersama siswa-siswa kami dan Bapak Ibu guru. Kalau boleh tahu Pak, itu termasuk program dari Polsek Kaliwungu atau program rutin ataukah apa itu hanya sekali ini saja? Ya Bu, ini memang program dari Kapolri Bu. Jadi polisi terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan arahan, bimbingan maupun petunjuk untuk para siswa baik putra maupun putri, baik itu yang berkaitan dengan berlalu lintas, kemudian juga berkaitan dengan narkoba dan berkaitan dengan penyakit masyarakat lainnya. Oh iya, memang remaja dalam artian usia SMP seperti itu rawan sekali ya Bapak. Betul. Memang harus ada penyuluhan dari pihak luar, baik itu dari kepolisian ataupun dari pihak kesehatan yang lain. Kalau mereka hanya mendengarkan dari kami para guru itu kelihatannya udah bosan gitu ya Pak. Ya. Kalau ada dari pihak luar yang lebih berkompeten itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Yeah. Nah, program ini nanti berkelanjutan ataukah hanya sekali datang ke SMP Kaliwungu terus ke sekolah lain ataukah ada tidak lanjutnya Pak? Berkelanjutan Bu, nanti nunggu program atau jadwal dari Polres. Dari Polsek Kaliwungu menyatakan siap kapan saja, yang penting ada pemberitahuan kita pasti berangkat. Iya. Tadi terkait dengan yang disampaikan ke siswa-siswi kami yaitu yang pertama tadi tentang berlalu lintas ya Pak ya. Ini kalau kita lihat zaman sekarang ini tahun 2022 ini banyak sekali siswa-siswi yang menggunakan sepeda motor ketika berangkat ke sekolah. Itu menurut aturannya itu benar apa salah ya Bapak? Jadi aturan tidak memperbolehkan anak-anak di bawah umur untuk berkendara sepeda motor karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena perkembangan mental belum siap, kemudian perkembangan fisik juga belum siap karena anaknya rata-rata masih belum menguasai beban berat kendaraan sepeda motor. Kemudian juga anak-anak di bawah umur tidak bisa diklaim karena belum mempunyai SIM. Oh gitu ya Pak ya. Jadi untuk mendapatkan SIM minimal anak sudah harus mempunyai KTP. KTP berarti batas dia diperbolehkan menggunakan sepeda motor sendiri itu ketika umur 17 tahun dan sudah mempunyai KTP sehingga bisa untuk mengajukan SIM gitu ya Pak ya. Itu pun juga nanti juga dilakukan tes, baik itu tes psikologi maupun tes kesehatan. Artinya kemampuan dia mengendarai sepeda motor itu juga dites juga. Mentalnya ya. Kemampuan mengendarai ini juga menjadi acuan kita menerbitkan surat izin mengemudi. Tapi menurut saya Pak ya, sekarang kan dilematis itu loh Pak, ketika kebanyakan orang tua itu udah bekerja dan mereka bekerjanya itu berangkatnya lebih pagi dari putra-putrinya, terus mereka memfasilitasi sepeda motor untuk anak mereka pergi ke sekolah itu bagaimana Pak? Ya, memang kendala di lapangan karena memang banyak terutama warga Kudus ini suami istri ini bekerja di tempat pekerjaan sehingga anak menjadi berangkat sendiri. Iya. Ini secara aturan memang tidak diperbolehkan. Kalau memang anak bersekolah harus menggunakan jasa antar jemput atau naik
kendaraan umum atau memang kalau jalannya dekat silakan menggunakan sepeda angin. Malah lebih sehat ya, ya. Artinya kalau memang terpaksa naik sepeda motor, aturan tidak memperbolehkan sampai kapanpun, karena secara tadi sudah saya sampaikan, karena fisik belum mencukupi, perkembangan mental juga belum cukup, kemudian penguasaan sepeda motor di jalan itu masih labil. Iya, saya juga sering lihat itu Pak, ada anak kecil sepeda motornya besar terus kebut-kebutan, nggak pakai helm lagi ya itu. Nah, seandainya ya Pak ya, kalau seandainya nanti ada siswa yang tetap pakai sepeda motor itu, apakah ada sanksi dari pihak kepolisian Pak? Jadi untuk sanksi bisa diberlakukan, cuman kita di sini sebetulnya masih memberikan toleransi. Yang penting begini, anak yang sekiranya sudah besar, badannya sudah mencukupi, bisa, tapi tetap melanggar aturan Bu. Jadi bisa ditilang kapanpun. Tapi sepanjang dia sudah memakai perlengkapan berkendara yang betul, menggunakan helm, lampu-lampu juga nyala, terus tidak protolan, plat nomor terpasang, spion terpasang, kita masih memberikan toleransi. Tapi pada saat nanti ada operasi tetap bisa ditilang. Ya. Tetap bisa ditilang tadi ya Pak ya. Itu Pak, berarti kan informasi ini lebih baiknya tidak di anak saja Pak, tidak di siswa saja, harus ke orang tua juga. Jadi ketika nanti ada orang tua yang bekerja, mereka bisa mengingatkan anaknya. Ya silakan itu disampaikan kepada wali murid pada saat penyampaian di grup, biasanya kan ada grup wali murid itu. Silakan disampaikan oleh guru kelasnya untuk mentaati peraturan. Kalau memang anak terpaksa diantar ya harus diantar. Ini memang resiko mempunyai punya anak ya Pak ya. Anak. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa ya silakan ada jasa antar jemput atau yang lain bisa ya Pak. Dan lebih aman, lebih nyaman dan lebih bertanggung jawab. Iya. Ataupun malah pakai sepeda saja ngajarin anak untuk sehat ya Pak. Malah lebih bagus ya. Terus yang kedua Bapak, tadi Bapak juga ketika wawancara menyampaikan bahwa tentang bahayanya narkoba. Nah, itu apakah memang dunia remaja itu sudah apa istilahnya kemasukan narkoba itu Pak, kalau menurut data dari kepolisian? Untuk data sampai sekarang ada di unit narkoba, sampai sekarang untuk anak-anak belum ada di wilayah kita. Alhamdulillah. Yang belum ya, Pak, ya? Artinya tidak ada itu karena memang mungkin belum tertangkap. Bisa jadi ada. Gitu ya Pak. Ya, jadi otomatis karena memang situasi sekarang ini semuanya sudah era globalisasi ya, artinya anak-anak bisa mengakses dunia luar, bisa saja terjadi transaksi yang tanpa sepengetahuan orang tua. Itu ya Pak, berarti ada kaitannya antara dunia digital anak yang dikuasai saat ini dengan penyimpangan anak ke arah narkoba tadi itu, ada ya Pak? Mungkin di daerah-daerah lain ada Pak? Saya belum dapat data itu. Gitu. Tapi memang bahaya kalau narkoba bagi anak remaja sekarang ini. Terus yang berikutnya Pak, tadi juga kan 3 poin yang Bapak sampaikan, berlalu lintas, narkoba, terus penyakit apa tadi Pak? Masyarakat. Penyakit masyarakat. Nah, itu kaitannya dengan anak remaja, terutama murid-murid saya di SMP 1 Kaliwungu ini bagaimana Pak? Sampai sekarang untuk data di Polsek Kaliwungu untuk anak-anak dari SMP 1 Kaliwungu tidak ada yang tercatat di data penyakit masyarakat. Alhamdulillah. Berarti tapi ini tidak terus menutup kemungkinan, jadi tetap kita melaksanakan patroli ke wilayah-wilayah yang biasanya tempat untuk nongkrong, untuk senengan jajan di warung, kita laksanakan patroli secara terkendali. Ya. Memang untuk mewujudkan membentuk generasi muda yang militan itu tidak semua ini terkait ya Pak ya, baik dari kami ketika kami sebagai guru, sebagai orang tua mereka di sekolah, kami mengajari mereka dan mendidik mereka. Tapi ketika di luar masyarakat, baik itu lingkungan ataupun pihak-pihak yang terkait itu mempengaruhi juga ya Pak. Sangat berpengaruh Bu terhadap dari luar, terutama dari luar ya. Karena
jam sekolah itu hanya jam 7 sampai jam 1, yang lainnya kan di luar. Iya, Kemudian kita nggak tahu mereka ngapain ya. Orang tua juga banyak yang ada kesibukan di tempat pekerjaannya, jadi tidak terus kurang pengawasan terhadap anak. Iya. Jadi ini yang harus kita jadikan preventif untuk anak-anak kita agar tidak terjerumus pada narkoba dan penyakit masyarakat. Ya. Kita melaksanakan patroli Bu di sepanjang Jalan Lingkar, kemudian Kudus Jepara yang sekiranya tempat-tempat rawan untuk trek-trekan, apalagi malam minggu kita secara preventif melaksanakan patroli terus Bu. Itu sudah rutin dari program Polsek Kaliwungu. Bagus ya Pak. Terus Pak, ini Pak, seandainya ya ada siswa-siswi kami yang berminat untuk jadi seorang polisi, mungkin setelah kita podcast kali ini ada sosok Pak Haryono yang bisa menjadi inspirasi siswa-siswi kami, itu apa yang mereka persiapkan Pak? Ya, yang dipersiapkan memang banyak sekali Bu, terutama untuk fisiknya. Artinya tinggi badan, berat badan, kemampuan renang, kemampuan psikologi, kemudian juga mental ideologi, kesehatan yang terutama Bu. Kesehatan jangan sampai terus ada yang kekurangan-kekurangan dari berbagai segi, misalkan dari gigi, dari penyakit-penyakit dalam. Memang kondisi memang harus dipersiapkan dari awal. Berat sekali ya Pak. Ya Bapak, yang terakhir Bapak, apa pesan dari Polsek Kaliwungu kepada siswa-siswi kami di SMP 1 Kaliwungu ini untuk memastikan kami? Kepada siswa-siswi SMP 1 Kaliwungu Kudus, silakan mencari prestasi yang setinggi-tingginya Bu. Siap. Artinya prestasi itu prestasi yang positif. Silakan dicari, akhirnya nanti mencapai kehidupan yang lebih bahagia, nyaman dan bahagia. Gitu. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sekali pesan khusus dari Bapak Haryono kepada putra-putri kami, siswa-siswi SMP 1 Kaliwungu. Semoga siswa-siswi kami bisa meneladani sikap panjenengan beserta tim di Polsek Kaliwungu dan menjadi generasi yang unggul. Nah, sebelum kita tutup Pak, Bapak, kita ini podcast Taman Pintar, kita punya jargon podcast Taman Pintar, podcastnya orang pintar. Nanti kalau saya bilang podcast Taman Pintar, Bapak meneruskan dengan podcastnya orang pintar. Kita tutup bersama dengan jargon ya Pak. Podcast Taman Pintar, podcastnya orang pintar. Iya, terima kasih. Matur suwun rawuh Bapak. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyambut Bapak beserta tim. Demikian tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu, Bapak Ibda Haryono Sarjana Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.